orang dengan donasi, dengan keuangan. Saya nanti bentar lagi akan live, ya. Kita akan buka sawerianya Al Hayat. Kita akan lihat dana itu mengalir keluar kemana saja. Ya, karena buat saya, seseorang yang tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan itu tidak bisa dipercaya dalam segala hal. Buat saya lebih baik kamu minta sama saya, ya, daripada kamu nyolong. Saya paling nggak suka itu. Izin bicara ya. Izin bicara ya, Silakan. Mbak. Ya, silakan Bu Setio. Ya, saya hanya bisa memberikan saran ke Bu Sofi. Ini mungkin sudah ada nubuatannya ya. Jadi bisa aja mereka-mereka yang jahat itu dipakai sebelah, bisa juga untuk mengadu domba kita. Karena pemurtatan ini sudah susah dibendung, terutama Bu Sofi, Bang Edis itu sudah susah dilawan sama mereka-mereka kadrun-kadrun itu. Jadi tolong tetap slow, jangan pedulikan mereka yang seperti itu. Nanti semua itu fakta itu akan terbuka dengan sendirinya kok Bu. Percaya saja seperti itu. Apa yang kita imani semua itu akan bisa terjadi kok. Walaupun mustahil bagi kita manusia. Saya orang biasa Bu. Saya tidak yang nggak begitu banyak paham ayat-ayat Alkitab. Tapi saya hanya berusaha untuk tidak jahat kepada siapapun, apalagi fitnah. Jadi tolong Ibu slow. Saya menganggap ya Bu Sofi, Bang Edis itu ya ujung tombak kekristenan. Saya berharap sekali apologet Kristen yang lain itu justru memberikan pengajaran apa yang sudah hasil yang udah dicapai oleh Bu Sofi, Bang Edis, mereka-mereka yang mau masuk Kristen itu. Bang Edis rendah hati kok. Setiap kali ada orang yang mau murtad, dia selalu memberikan silakan cari gereja terdekat. Ya, dia tidak mau mencari umat sendiri. Silakan ke gereja terdekat yang pahamnya benar. Selalu seperti itu, karena saya sering monitor Bang Edis. Dan kalau mereka yang menuduh SSY itu ya yang pemahamannya salah pasti. Biarkan aja semua seperti itu Bu Sofi. Nanti Tuhan Yesus sendiri yang akan membela Bu Sofi, Bang Edis. Dan pembelaan Tuhan Yesus tuh gak akan pernah salah. Dan pasti tepat waktunya. Itu ya Bu Sofi. Dan saya berharap jangan beranggapan semua Trinitas itu seperti itu. Nah, jadi kalau yang seperti itu yang salah tuh orangnya, bukan pengajarannya. Saya berharap seperti Bukan, itu. saya tidak menyalahkan doktrin Trinitas. Teman-teman ini salah paham. Yang saya salahkan adalah kenapa kita sebagai orang-orang Trinitas tidak bisa memberikan example dan contoh yang terbaik. Kalau kamu merasa doktrin Trinitas ini yang puncak paling benar, ya doktrin dasar fundamental gereja, kenapa hidup kita ini kok tidak mencerminkannya gitu loh maksud saya. Sementara orang-orang Muslim, sementara orang-orang Oneness, sementara orang-orang Saksi Yehova, mereka bisa mempunyai karakter yang lebih baik daripada kita, kan aneh. Karena saya percaya satu hal nih teman-teman ya. Sebentar, saya percaya satu hal begini. Joseph Prince pernah mengatakan begini, if you believe the right thing, kalau kamu tuh percaya sesuatu yang benar, ya, you will live right. Kamu akan hidupmu tuh akan benar. Lalu bagaimana kita ini yang setiap hari ngomongin Trinitas, berusaha menjelaskan Trinitas, kok hidup kita tidak bisa menjadikan contoh, example? Justru standar kekristenan kita jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang kalian anggap bidat atau sesat. Ini kan aneh buat saya. Harusnya if you believe the right thing. Oh, Jadi, saya 7 tahun mengalami itu orang Trinitas semua, Bu. Bahkan Ibu, saya tahu Anda ya, Bu. Saya itu 2 tahun di satu WhatsApp namanya Zoom Angelion. Saya nggak tahu Ion ada di situ apa enggak ya. Mister ada di situ apa enggak? Ada lah, saya di situ lah. Ada ya, lu ada di situ ya. Di Zoom Angelion. Di Zoom Angelion itu ada orang Triteos percaya 3 Tuhan, ada Beni Irawan orang Unitarian, ada orang Paul Zhang juga ada di situ. Betul nggak Ion? Semua MKT Bagaimana orang Kristen Ortodoks si orang Oneness juga ada di situ. Itu Zoom-nya sama siapa? Pertanyaan saya nih teman-teman ya, pertanyaan saya nih. Kok karakter Paul Zhang itu bisa lebih buruk dibandingkan Beni Irawan yang dia katakan ini sesat? Betul nggak Yon? Kamu lihat nggak nih contohnya nih? Saya kenalnya Bu Sophie di situ di Zoom Angelion di WA group.
Makanya Ketika saya dia bilang, menghadapi cewek, perbedaan, ini saya kasih tahu Anda teman-teman ya, karakter orang nih, ketika dia menghadapi seorang yang berbenturan sama dia. Cara Paul Zhang merespon, karena saya di Zoom itu 2 tahun teman-teman, saya tahu betul karakternya Paul Zhang. Cara beliau merespon itu dengan memaki-maki, kotor semua tuh kata-katanya kasar. Ya apalagi sama perempuan. Ini Benny Irawan, nih mereka katakan ini orang sesat, Unitarian, saksi Yehova. But the respon ketika melihat perbedaan, perselisihan, itu jauh lebih bagus loh teman-teman karakternya. Itu saya saksikan sendiri kok. Karena saya ada di situ. Saya tuh bukan dari kata orang. Anda melihat kemarin ketika Kiamat naik ke komalnya Bang Edis, bagaimana cara Kiamat menekan Bang Edis dengan malikil alamak sampean. Malikil siapa? Amalak. Amalak. Si orang Wanes. Amalak. Kan kita ngomong dia sesat, betul nggak? Si Malikil ini kan sesat, betul nggak? Wanes, betul nggak? Iya. Tapi kenapa cara dia berdiskusi, cara dia berespon jauh lebih bagus dibanding orang Trinitas? That's my question. If you believe the right thing, why you don't live right gitu loh? Kenapa kok hidupmu tidak berpandangan dengan imanmu? Itu pertanyaan saya gitu loh teman-teman. Selama 7 tahun ini yang mengancam data-data saya tuh hanya orang Trinitas. Salam. Itu artinya mereka memiliki kesombongan rohani, Bu. Jadi merasa yang paling benar gitu. Jadi ya saya berharap Ibu tetap slow. I don't know, but that's the fact. Itu yang saya alami. Saya kan nggak bisa bicara dari pengalaman orang, karena saya terus terang saya tidak bergaul dengan orang saksi Yehova. Walaupun saya tinggal di Amerika, ya, saya tidak mempunyai teman yang saksi Yehova. Bahkan saya tidak pernah bergereja di saksi Yehova. Demikian juga Bang Edi, saya jadi nggak tahu. Tetapi mereka tuh sangat sopan, Bu. Saksi Yehova tuh kalau kesini ya, ini rumah saya juga pernah didatangi. Mereka tuh pakai baju lalu bawa payung, pakai dasi, suka begitu tuh. And they very nice, they nice people. Ya, nah, walaupun saya tidak membolehkan mereka masuk, I'm already Christian. Mereka bilang, I want to share Jesus with you. Kamu do you have the Bible dan sebagainya. Di sini bebas. Orang Mormon, orang saksi Yehova bebas. Tetapi teman-teman, saya tidak berinteraksi dengan mereka. I'm already Christians. Saya bilang, kenapa kamu nggak Injilnya aja tuh orang Muslim? Karena orang saksi Yehova tuh nyarinya orang Kristen, bukan orang Muslim. Saya bilang, I evangelize to the Muslims people. Aku bilang, aku menginjil orang Muslim. Saya bilang gitu. I'm already Christian. Saya bilang gitu. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya bilang. Tetapi ketika saya melihat itu, saya tuh melihat berdasarkan fakta, teman-teman. Pengalaman yang saya alami. Saya nggak bisa lihat pengalaman orang dong. Pengalaman lu beda sama pengalaman gue gitu loh. Gue hanya bisa cerita dari apa yang aku alami. Dan saya tuh sudah cukup lama di dunia apologet ini. Bahkan sebelum sang debater tuh buat YouTube. Sang debater pada waktu itu belum bikin itu. Pada waktu itu cuma Christian Prince dengan Pak Bambang Nur paling ya. Yang ini ya. Iya. Iya. Cuma sekitar sama Christian Prince sama Indonesia tuh paling Bambang Nurseno. Terus siapa lagi tuh? Hampir nggak ada ya channel-channel Indonesia. Siapa apologet pada waktu itu? Baru mulai bermunculan waktu itu kita, betul nggak? Tanpa ragi mulai muncul. Terus Pak Yusuf Manubulu waktu itu kita di sana ya. Oh, itu Lalu mulai muncullah CIA, CIF, WAFM, apalagi FIC, baru mulai itu. Nah, YouTube-nya Ibu juga siapa yang kasih semangat supaya buka lagi? Kalau bukan No, saya, I mean adalah buka. saya bicara dari pengalaman saya, teman-teman. This is real. Saya tuh berinteraksi dengan Mikana. Saya tuh berinteraksi dengan Samuel Siahaan. Saya tuh berinteraksi dengan orang-orang yang kalian anggap sesat dan bidat ini loh, teman-teman. Tapi bagaimana kita ini yang mengatakan kita ini Trinitas, kita berapologetika membela mati-matian Alkitab, dan kita berpaham yang benar, tetapi sikap kita itu tidak mencerminkan apa yang kita omongkan. Itu mengecewakan kalau buat saya. Itu sangat mengecewakan. Bagaimana ketika kalian itu yang berpaham paling Trinitas ini membuka dan menjual data-data kami, itu orang Trinitas loh, Bu Setiawati. Menyuruh orang memvideokan gereja kami, kemudian mendoxing alamat data-data kami, itu tidak dilakukan orang Wanes. Itu tidak dilakukan orang saksi Yehova kepada kami. Bahkan gereja setan pun belum pernah ngancam saya. Saya kasih tahu Anda ya, orang gereja setan itu belum pernah mengancam membunuh saya. Yang mengancam membunuh saya, mengeluarkan pistol di depan mata saya, mengatakan saya akan bunuh keluarga kamu, saya akan bakar rumah kamu. Itu orang Kristen Trinitas, bukan orang Wanes itu. Samuel Siahaan itu cuma coak-coak doang tapi nggak melakukan apa-apa. Itu orang Kristen Trinitas yang setiap hari di Zoom saya 1 kali 24 jam dan berbicara firman Tuhan. Yang memeras saya juga orang Kristen Trinitas.
yang pegang keuangan al-hayat, yang melarikan keuangan orang Kristen, yang berbohong kepada saya, menipu puluhan juta juga orang Kristen Trinitas. Sampai sekarang orangnya masih ada, berapa Apologetika. Karena saya terus terang berinteraksi, kalau saya mau membantu, saya terus terang membantu saudara saya yang paling dekat, betul nggak teman-teman? Betul nggak? Pasti yang saya bantu ya orang Kristen Trinitas. Masa saya bantu orang Oneness? Masa saya bantu orang Unitarian? Masa saya bantu orang Saksi Yehova? Nggak mungkin dong. Pasti yang saya ulurkan tangan, yang kita bantu dan yang kita support adalah saudara kita dulu. Ya, tolong jangan digeneralisasi juga sih, Bu. Tapi mereka lah yang mengkhianati saya dan menusuk saya dari belakang. Ya, nggak semua sih ya. Jadi seperti Ya nggak semua, cuma 9 orang dari 7 tahun saya berapologetika. Bu Setio, Tidak semua, tetapi 9 orang dan selama 7 tahun saya berapologetika. Ya, yang dimaksud Bu Sophie, kenapa sih yang nyerang gue alirannya sama begitu poinnya? Betul, Kenapa Bang sih Yon. yang Sebenarnya menyerang saya gue ngerti alirannya ya. sama? Sebenarnya saya ngerti. Karena penonton itu kan nggak semua bisa memahami apa yang Bu Sofi katakan. Orang yang nggak ngerti atau mungkin yang pemahamannya lebih rendah ya, nanti menganggapnya oh orang Trinitas semua gitu ya, gitu. Kalau Makanya saya sih begini memunculkan kalimat itu supaya keluarlah penjelasan Bu Sofi. Makanya ketika Bu Sofi menjelaskan saya diem gitu. Kalau Ya, saya begini setuju. ya, Bu Sophie belum siap jadi artis nih. Benar, Bang. Kalau jadi artis Bu, itu udah siap apa sih? Banting tulang Mental. banting tulang apa? Banting apa sih? Aduh, tahan banting. Aduh, banting tulang, tahan banting kalau jadi artis. Coba Ibu nggak terkenal deh. Siapa yang mau Bahkan Bu ngelirik Sofi mata ya. Bu? Iya, siapa Sophie. yang Nah, saking ibunya terkenal dan Edis TV terkenal, mau nggak mau deh. Orang Oneness sudah Saya stop bilang, nyerang saya. Yang nuduh saya Ibu pakai selingkuh konde sama juga. Edis, berzina sama Edis, orang siapa tuh? Kristen Trinitas paling ketat, maha ketat. Bu Sofi. Ibu pakai Bahkan konde, saya pernah dengar dibilang, wah sendiri. ini nih kelompok SS ini pakai konde ini. Bu, Saya kita pernah udah dengar pernah sendiri tahu itu ya, lah, Bu Sofi. tipe-tipe lah. Saya pernah dengar sendiri tuh kiamat menyerang kekatolikan. Saya pernah dengar. Saya ada di bawah. di Jangan komen. ngelebar, Bu. Tadi sih Tapi bilang, saya jangan tidak ngelebar. mau. Aduh, Maksudnya begini, Bang Yon. Tapi saya tidak mau ngeblow up gitu. Sekali Bukan aja menurut saya Bu. ngomong. Bu, Ibu nggak bilang begitu juga seluruh TikTok udah pada tahu, Ibu. Seluruh TikTok pasti sudah tahu siapa dia. Kita netizen nggak Tahu. bodoh kok, kita bisa melihat dan kita bisa menilai. Iya. Emang yang dibilang sesat siapa sih? Saya udah kenyang 6 tahun yang lalu. Bahkan beda sendal pun sama mereka, kita bisa dibilang sesat. Yon, sendal lo soal lo, wow sesat lo, nggak kayak gue. Tapi poinnya begini ya, karena Ibu terkenal udah titik lah Bu, ya. Karena Ibu dikenal sama TikToker, coba. Oke, teman-teman. sekarang masalah terkenal ya teman-teman. Dulu pernyataan Bang Edis waktu debat sama Nandar, Yesus bukan Tuhan, itu pernyataan dia, maksudnya tuh bukan Bapa gitu loh. Mereka tuh lagi membahas Lukas 2 ayat 11 dan Lukas 2 ayat 21 dan 22. 20 dan 21 gitu. Maksudnya tentang Yesus diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi gitu kan. Lalu itu perdebatannya tuh dipotong. Dulu waktu Bang Edis belum terkenal sekarang, kenapa tuh nggak digoreng? Kenapa ketika Bang Edis terkenal, lalu pernyataan-pernyataan dia ini dimunculkan lagi? Masalah poligami itu pernyataan dia udah 5 tahun yang lalu itu. Kan saya bilang dia terkenal. Dulu siapa sih yang kenal Edis TV? Coba teman-teman yang di bawah. Bang Iya, Ion, ketika- Yang kenal Edis TV. Ketika saya di Amerika juga gini lah, bukannya lu Sof, dulu kan lu lebih terkenal dibanding Edis katanya gitu. Lu kan lebih terkenal dibanding Edis, dia Emang- bilang gitu. Emang terkenalan Bu Sophie lah. Gimana? Dilihat Bu Sofi lah. Makanya Bu Sofi kan sudah populer Ya, selalu dari muda. dulu gitu ya. Ya saya berharap sih jangan terpancing ya. Iya, Nanti maksud saya orang gini lain loh. lah. Kenapa
kenapa sekarang ketika Bang Edi sudah terkenal, pernyataan-pernyataan beliau itu yang dulu-dulu tuh, yang nggak pernah ada orang musingin pernyataan beliau kan, benar nggak sih? Iya. Itu ibu nonton Indosiar deh bu. Gimana? Jealous, Mana Bu, ada jealous. siap di tempat gue, enak aja lu. Gue mah nggak nonton dangdutan iya. begituan. Film-film ya. Jadi begitu lagi miskin aja orang nggak kenal tuh. Begitu jadi kaya langsung dibongkar-bongkar deh tuh. Saya gurunya Edis katanya. Dulu Edis itu berguru sama saya, ngaku-ngaku deh gurunya. Memang populer. Ya Bu, kan yang populer itu sekarang kan mau dijatuhkan karena kan pengajarannya sudah nggak bisa dibendung lagi, nggak bisa dilawan gitu loh. Slow aja Bu, biarin nanti Tuhan yang berperkara dan teman-teman yang lainnya yang membela Bu Sofi. Begitu Bu. Sayang loh Bu kalau sampai Ibu emosi di Iya forum nih, yang Bu. banyak penonton. Saya masih proses sakit hati dan kecewa teman-teman. Ya, ya, ya. Ya doakan Bu Tapi- Sofi nih teman-teman ya. Ya, Kami- Semangat ya. Jadi Bang Yon, maaf bernarasi Ya. dikit. Silakan Pak Sabto. Salam semuanya. Pokoknya buat pribadi atau siapapun, teman-teman tetap kuat ya, termasuk Bu Sofi. Kami malam kan juga menjelaskan semua titik perkara tuh, sampai diaspora tuh tak nongol di situ semua. Jadi memang mereka ya kan ini sifat iri hati ya kan, terus memang mereka itu udah nggak populer. Yang populer itu sebetulnya ya dua orang toh, termasuk Bu Sofi dulu populer lah, kami juga ini sekarang saya mau minta jadi anak murid dulu juga nanti habis ini. Jadi gini, jadi mereka itu memang iri dengan kepopuleran ibu, termasuk tadi malam bom-bom nyerang ini, habis bermasalah mereka kumpul satu room. jelekin ini. Bahkan kami diserang, berapa masuk tuh ke DM saya. Pak, saya bilang kalian nggak bijak. Justru dukunglah mereka. Kami ini orang militan tapi lebih militan dengan Bu Sofiatul atau dengan Bang Edis. Kami lebih serem tapi mereka lebih mantap gitu. Saya jadi terganggu juga dengan statement kalian, seolah-olah kalian kan bocil. Kami juga mengikuti TikTokan itu udah lama, tapi kami nggak di media, kami di lapangan. Kalian bocil, termasuk Grateful semua. Nyerang saya. Nah, jadi keputusan kami, Bu Sofi nggak perlu lagi bela diri, kami tetap yang akan tampil dan terjun. Jadi semua data Tuh kan Bu Sofi. semua itu akhirnya apa? Terkuat. Mereka udah punya konspirasi rencananya di bulan Desember. Nanti lihat, udah tertulis, kami Iya, dapat betul ya, itu. hikmat loh dari Tuhan tuh, Itu segitunya ya. Waduh. bocoran. Jadi Bisa mereka begitu begini, ya. Bang Yon, mereka strategi salah satu di antara kelompok mereka ini diskusi dulu sama Edis. Nah, ada yang nanti yang merekam kesalahan Bang Edis, setiap kata atau apa itu menjadi senjata. Itu ditulis Itulah Pak Sabto, makin saya kecewa lagi Pak. Bagaimana kita orang Kristen kok kayak begitu loh? Iya. Pengen menjebak Bang Edis, menjebak saya, menjebak saudara kita. Itu menurut saya tuh liciknya minta ampun. Benar kami juga sebagai Mengecewakan sekali. kami ada Jangan garda nih. salah artiin ayat Ibu Alkitab populer nih. Ibu nih kalau Seperti pendekar Merpati. itu lagi diserang nih sama iblis toh. Ibu tenang, ibu tetap konsisten memberitakan firman. Kami ini kan bukan apologet, tapi kami menyintai tentang kebenaran. Kami yang akan tempur karena kami nggak punya apa namanya sebuah ikatan. Jadi mereka kalau Ibu Sofi yang membela itu diserang lagi. Jadi jangan khawatir Bu, kami udah sepakat malam ada Bang Tobias semua kumpul semua. Jadi mereka baru tahu, dia kami jelasin rinci. Bahkan semua apa yang dia lakukan semua itu memang benar-benar tujuannya untuk siapa? Untuk nyerang dua orang populer ini. Karena mereka nggak sanggup lawan kepopuleran, maaf bukan banggain Ibu Sofi, tapi real loh. Kami aja termasuk nih, kalau ada Bu Sofi saya biarin dah, saya di Indonesia mau bikin kaos ini dan saya menyatakan anak murid supaya ketika mereka mau ngomong saya akan bela, artinya kami punya kok ikatan sama mereka. Karena kan mereka ngomong, siapa kamu? Nah, itu mereka seperti saya sebutin tadi malam semua, kami sebutin. Jadi semuanya tuh runutan.
Jadi ada SSY itu udah dibuat di Desember, baru dimunculin di bulan-bulan ini. Jadi semua, terus Bu Sofi diserang sama bom-bom itu, sorry ya, itu sebentar lagi juga bermasalah. Kami nanti yang tampil semua, Bu. Jadi kami bukan mau bilang Superman, tapi kami kok akhirnya menanggalkan pelayanan atau ini, saya biarin untuk kebenaran. Bahkan saya bilang gini, kalau kalian mau somasi saya di penjara itu melayani, biarin aja kami nanti di sana juga. Jadi kalau kebenaran tetap kebenaran. Ini rusak, Bang Yon, rusak dengan ocehan anak-anak bocil. Termasuk, sorry saya sebut, pada waktu Saya maksudnya begini loh, teman-teman. Kan saya sudah pernah bilang, kenapa sih kita nggak kembali ke hati nurani kita, kasih mula-mula kita ketika kita melayani Tuhan? mereka nggak lari Fokusnya dari jadi situ. fokusnya jadi duit, donasi, apalagi Iya, populer, terkenal, pengen lebih terkenal dibanding Bang Edis, lalu mereka nggak saling punya pengen visi. pengen doktrin atau dogmanya tuh yang paling teologis dan paling benar. Kok jadi begitu kita gitu loh? Bukannya Mereka ketika nggak saya punya pertama kali visi, terjun Bu. ke dunia apologet, Ibu ya, Sofi, ini mereka motivasi nggak. saya apa? Melakukan penginjilan atas Indonesia supaya firman Tuhan itu diberitakan. Iya, Kenapa kita nggak kembali ke hati yang seperti itu? harusnya Kok seperti saya itu. saya susah sekali loh mencari orang yang tulus hatinya itu melayani, berat. Terus terang Kami aja. kami lihat, kami ini orang murtadin ya Bu, ya mungkin Bu Adasa dulu sering wawancarain kami tuh Sabto tuh, terus sama kelompok. Jadi begini, mereka nggak punya visi, mereka nggak punya goalnya, mereka hanya duduk manis menikmati di mana gereja mereka ada dan mereka punya namanya doktrin atau dogma mereka, udah. Kalau kami beban satu Mereka hari, jarang ke gereja, Pak. Apologet ini banyak yang nggak gereja, saya kasih tahu iya, aja. apalagi nggak ke gereja. Ada yang 1 tahun sekali pengakuan dari istrinya. Bahkan untuk mengakui dirinya untuk populer aja dia pakai tulisan atau pakai apa, stempel palsu atau ijazah palsu sebagai hamba Tuhan atau sebagai pendeta. Bahkan mereka nggak punya gereja orang mangkrak dibuat sebagai gereja dia. Jadi mereka tuh memvalidasi dirinya dia ini loh jauh. Makanya ketika ini sebetulnya bener loh, bukan kami banggain Bu Sofi itu udah tenang deh pokoknya, jangan terpancing. Mereka seneng dengan ketika Bu Sofi kan oktav nih kan, memang diizinkan Tuhan untuk menyatakan sebuah kebenaran seperti itu yang namanya suara singa Yehuda. Mereka nggak tahan, mereka nggak ngerti, mereka tuh taunya ini. Kalau kami belajar tentang visi dan misi 5 jawatan, jadi ngerti. Posisi saya kayak seperti Bang Ion gini nggak mampu saya di media ini. Tapi kalau di lapangan ketemu tentara 200 orang kami bisa nginjilin mereka. Jadi mereka nggak punya namanya visi sosial atau nggak punya dasar. Orang saya dengerin nggak ada yang kami dapat dari mereka. Nggak ada yang kami dapat dari mereka selama dia berakploget. Tapi hari ini ya Bang Yon ya, kami bukan bilang Bu Sofi tetap struggle, maju, kami udah dukung kok. Makanya tadi malam untuk Bung Edis nggak perlu lagi membela diri atau Bu Sofi, kami udah tahu mereka adalah orang-orang yang berkonspirasi dengan pikiran-pikiran yang nggak baik, gitu aja. Karena kenapa? Diulang-ulang. Saya seneng nggak masuk TikTok lah, saya nggak mau di lapangan karena situasi. Saya lihat berapa tahun ini itu aja yang diceritain, itu lagi itu DL derita lo, kalau nggak di Amsal itu seperti engsel bolak-balik. Jadi mereka nggak punya visi, nggak punya narasi, nggak punya mimpi, nggak punya kekuatan pewahyuan, nggak punya kekuatan beban untuk orang kanan kiri supaya mereka tahu. Beda dengan kalau Bu Sofi nyampein firman, tangan kanan mulut, tapi tangan kiri berbuat. Justru mereka ya saya lihat, Bu Sofi kok ngasih sesuatu sama orang nggak ada yang terima kasih. Saya pikir, wah coba ya kalau kami dulu di lapangan di Kalimantan ya kan, di hutan-hutan. Tapi buat saya bukan itu. Jadi gini, kok mereka nggak punya dasarnya ini seperti anjing yang memang anjing. Jadi mereka nggak bisa, mereka cukup Bang Ion tadi bener. Saya selalu sama Bang Ion, gayanya itu keren. Saya masuk karena saya nggak akan dihakimin karena sefrekuensi. Kita akan bawa kedaulatan apologet atau orang yang bawa firman sampai kepada titik di mana Yesus menyukai.
Itu. Jadi kalau selama ini kasihan anak-anak. Makanya kami berharap tetap nanti kami bikin, bukan karena di depan Bu Sofi, kami mau bikin nanti siapa yang jadi fans Bu Sofi. Jadi mereka nggak sembarangan dengan Bu Sofi di Indonesia. Karena mereka ngaku-ngaku ya kan apologet, terus pasti kamu ini nggak nobar sampai ini kenal nggak sama yang diserang. Saya bilang kami kenal duluan daripada kalian. Kalian kan bocil. Saya aja nggak tampil karena memang saya di lapangan. Tapi lihat dokumentasi kami dari masih kami kecil sampai besar, kami di Papua, di pedalaman. Jadi sekali lagi Bang Yon ya, Bu Sofi tenang. Terus Bu Sofi ini semangatnya tinggi, dan teman-teman yang ada di tempat ini tetap dukung kok, bukan maju Bu Sofi. Musuhnya Bu Sofi itu bukan musuhnya ibu sendiri, musuh kami sebagai orang kebenaran. Jadi terima kasih Bang Yon atas waktu yang saya bisa sampaikan untuk sedikit bicara walaupun itu Teman-teman, kalau kita disuruh milih, nih yang di bawah nih. Kalau kita disuruh milih dengan kebebasan kita, kalian milih mana sih? Coba teman-teman yang di bawah, kalian pilih mana? Coba kalian pilih mana? Edis TV sama Bu Sofiatul atau Bom Justin dengan kelompok mereka? Coba pilih mana teman-teman? Yang pertama lah. Kan saya bilang Bu, waktu saya masuk ke komalnya si Pavel, saya kasih pertanyaan, seandainya seumpama Edi sesat, lo pada mau ngapain coba? Enggak, gue nggak mau ngapa-ngapain. Ya sudah, ngapain dibahas dulu? Fokus. Si Justin, saya bilang, Justin, lo mau ngapain kalau Edi seumpamanya sesat? Lo banyak utang lo, utang dulu. Dia bilang, emangnya gue pinjam lo? Aduh, kadang-kadang makanya kan saya bilang, mereka Bu Sofi dan Edis TV, mereka terkenal, ya. Paling enggak ngomongin sepatunya aja penontonnya bisa ratusan. Ngomongin sendalnya aja bisa ratusan penontonnya. Apalagi ngomongin narasi-narasi Edis TV. Kenapa Bu Esther? Sendal pink. Iya, penontonnya ratusan. Saya sejak dulu ya 1 tahun lebih saya puterin Edis TV. Lalu apa? Framing mereka, si Ion mendukung SSI. Begitu masuk saya tanya tentang teologi, kagak tahu. Ada nih, Ion lo jilat siapa lagi? Edis TV lo jilat, Bu Sofiatul lo jilat. Gue udah pengalaman siapa yang gue pantas ikutin. Masa gue ikutin Justin? Nih teman-teman, saya kasih tahu ya. Paham teologi 100%, kalau kelakuannya begitu di dalam Alkitab udah ada. benar. Jangan ikuti Matius 23 ayat 3. Tapi teman-teman Jangan gini ya. ikutin. Iya. Iya, jangan Teman-teman. ikutin. Itu Matius 23 ayat 3, teman-teman baca tuh ya. Dari Dan satu lagi ya, Bu Sofi. Bu Sofi boleh satu lagi ya. Gini, pesan saya, jangan berpikir ya saya nggak bisa, Bu Sofi harus begini sesuai dengan saran saya, enggak. Saya hanya memberikan saran, jangan berpikir memunculkan pertanyaan, kenapa orang Trinitas seperti itu tidak berbuat sesuai dengan ajarannya. Nanti ibu akan makin kecewa. Tapi hilangkan pikiran itu, ibu fokus aja terus maju ke depan. Karena saya menganggap Bu Sofi, Bang Edis itu adalah ujung tombak. Biarin yang lain-lainnya itu belakangnya Bu Sofi yang mengkonter. Jadi seperti itu Bu. Kalau ibu selalu berpikir kenapa ya orang tertinggal selalu, ibu akan makin kecewa Bu. Karena kita tidak bisa mengubah mereka. Begitu Bu. Itu aja Bu. Ya makasih teman-teman. Ada yang mau disampaikan Bunda? Atau di Tidak ada Pak, lanjut. teman-teman? Oke. Dulu Ada, kan Bang. begini ya.
Denger Ya, aja Bang. dulu yang sekarang nyerang Edis TV, yang nyerang Bud Shopee, itu di lingkungan sendiri. Yang tiap hari ketawa-ketawa, yang tiap hari Zoom begadang-begadang. Bisa dibayangin nggak sekarang? Ya, fitnahan-fitnahan, framing-framing, ya termasuk gue sih diituin. Tapi kalau menurut aku, sesakit hatinya aku Ya. tidak sesakit hatinya Edis, karena Edis dari dulu nggak pernah join sama siapapun. Edis itu selalu single fighter, dia selalu membangun channelnya sendiri, dan itu harus kita akui, gitu. Walaupun dia kontak sama saya, kontak sama tempat, tapi dia nggak pernah join, nggak pernah gabung, dia nggak pernah ngurusin orang lain. Nah, yang lebih sakit Ya, itu tapi saya. Kenapa? Karena saya setiap hari nongkrong sama mereka. Saya dulu setiap hari tuh nongkrong sama si Justin, teman-teman. Jadi kebayang nggak ditusuk dari belakang dan dikhianati oleh orang Itu coba yang di setiap Alkitab hari kan kita sudah, kenal. Itu sangat menyakit. Kalau Bang Edi sih nggak ngurus orang, dia nggak pernah nongkrong sama mereka kok. di Alkitab udah ada contoh yang nyata. Ketika Yudas Judas Iskariot. Yesus, iya udah, itu tokoh yang nyata itu ya. Tapi poinnya teman-teman ya, kalian bisa nih teman-teman yang dibawakan merdeka nih, punya akal sehat, punya pemahaman begini begitu ya. Paham teologi 100%, kalau kelakuannya yang tadi saya setelin itu gimana itu? Coba gimana teman-teman? Ya sia-sia lah Bang. Mungkin mereka udah sering, kata Bang Edi sekali, udah sering naik ke surga kali, Yon. Kalau kita kan belum pernah melihat Tuhan Yesus kan. Ada ini Bang Yon ya kan, ada yang ngakunya pengajar, ternyata videonya Ya, megang-megang. saya mau nih ya, saya mau kalau sama saya nih ya. Yon, lo kenapa ikut apa sih narasi Edis TV itu lo bilang betul. Saya maunya begitu ditanya. Ini kagak. Utang lah, inilah, itulah. Coba serang gue gitu ya. Yon, kenapa narasi Edis TV lo benarin gitu? Kenapa lo ini? Coba begitu. Karena mereka tahu saya ada jawabannya. Mereka panas loh tiap hari saya setelin Edis TV loh. Panas. Padahal yang saya setel itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Kalau Bang Yon Saiful. ini nggak nonton Nah, video seseorang tuh, video seseorang yang baru katanya wah pengajar, ternyata di diskotik lagi dugem. Ya itu sih Pak, kan saya bilang Pak ya. Jangan saya, hamba Tuhan yang kulit Alkitabnya dimakan katanya, itu bisa jatuh. Selama kita masih bernapas, jangan sosokan deh ya, hidup suci, hidup kudus. Setuju, setuju. Saya tuh ngalamin gitu juga, harus kita hati-hati. Bener Bang. Jangan sosokan gue paham Alkitab, gue paham ini. Lihat kelakuannya tuh yang gue setelin. Ini berulang-ulang gue setelin, nanti kepanasan. Banyak Bang, data-data di kami banyak Bang. Itu real semuanya loh. Udah, Yang ya berapa bisa. orang itu. Lo chat-chat begitu nggak kemakan gue minta. Salam, salam, Paling selamat taruh siang semua, SS ya. salam. Salam. Ayon, Ya salam Pak, ya Pak Baon ya. iya, maunya kan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Ada yang kita tidak setuju, memang kita tidak setuju, ya kan. Jelasin Bang Yon. Pak, sebentar. Enggak. Kalau saya ini ya, kalau kita disebut anak-anak Tuhan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu semua orang Kristen pasti tahu. Pasti Iya, tahu, iya, siapa yang nggak tahu maksudnya- teman-teman. Pasti tahu. Tetapi poinnya, Prakteknya langkah gimana? apa yang dilakukan? Kasih Bang Yon jelasin dulu. Ya. Prakteknya Iya, ada Bu, apa? satu Bu. Maksud saya Maksudnya gini Pak begini Bahon, lah, kawan-kawan. langkah apa Maksudnya- yang harus kita lakukan? Gitu. Maksudnya gini Pak Yon, ketika kita membalas Silakan, Pak mereka, Bahon. Sorry, saya mereka potong. juga membalas Ya, kita. sorry. Terus Silakan. apa bedanya kita dengan mereka, ya kan? Kemarin itu Justin, itu saya nonton, itu Justin sampai bilang jinah itu. Apa orang Kristen dibolehkan berzina? Ya hal-hal seperti itu memang harus kita kritisi. Kalau memang ada statement-statement yang salah, tetap kita harus memang salah kan. Mungkin karena tadinya mungkin ada tendensi
sisi sana karena orang-orang Ini, Tritunggal Pak. juga yang membuat sakit hati ya kan. Pak, kalau bicara tentang Iya, iya, ayat iya. Alkitab, kan kita udah paham. Kasih pipi kanan, pipi kiri kasih lagi. Orang berbuat jahat, kita jangan balas. Orang minta kita jalan 1 mil, kita 2 mil. Itu sih udah Pak, udah kelar lah kita itu. Tetapi yang menjadi poinnya, langkah apa yang harus kita hadapin? Kalau saya sih EGP Pak langkahnya. Tapi kan Iya setuju itu setuju. Menurut saya juga didiamin aja karena dia akan berhenti Iya, sendiri. EGP. Enggak, Pak. Kasih Saya ajaran. bukan Bu Sopi. Enggak juga Kasih lah. ajaran. Bukan Saya ajaran bisa- kasih, bisa jawab, tapi Bang Yon. dibalik, Saya Pak. bisa jawab. Saya jawab dulu Kasih ya. ajaran. Jadi gini Ya, loh ya. Pak, ini kan kalau hanya sekali 2 kali dia ngomong itu, udahlah kami anggap seperti anjing yang berlalu. Tetapi ini hari demi hari, waktu demi waktu, dan tahun demi Pak tahun Sabto. yang sudah masif. Minggu lalu udah saya bicara sama Bang Ion, sampai kapan damainya? Nggak akan damai. Kan kita udah nyanyi. Memang lidah tak bertulang, Tak bertulang. tak berbekas kata-kata. Itu semangat. Tinggi Ya. gunung 1000 janji, Aduh. lain di mulut, lain di hati. Udah gue duga. Makanya Bu Sofi bukan ajaran kan kasih, kita percaya tapi ajaran. ini kan pada pandai juga. Orang-orang netizen di bawah juga pasti menilai mana orang-orang yang patut diikuti, mana yang tidak. Cuman kita yang sering di bawah kan jadi risih juga. Ribut mulu. Kapan lagi mau untuk apa? Pak. Ya. Terus bagaimana Bukan, solusi Pak. Bapak? Ini Kalau solusinya kalau urusan menurut saya mereka. udah didiami aja lah karena kan mereka juga nggak bisa kita balas jadinya kalau tetap juga seperti itu. Enggak, oke Bapak. Kalau mereka setiap hari yang tadinya orang yang baik, ini kan mereka yang duduk manis sama Bu Sofi, yang kita sebetulnya satu bagian, tapi setiap hari membuat virus, membuat racun, sehingga mereka membuat namanya narasi-narasi yang sangat amat. Terus kita biarin gitu, kan kasihan juga yang nonton yang lain. enggak, Nah, lagian dianggap- Bapak Dianggap sesuatu yang orang sakit salah. apa orang terus-menerus sehat Pak dari yang perlu tabib Bapak? Pak Bahon, Iya. orang sakit apa orang sehat yang perlu tabib? Sakit lah. Ya sakit di sana Bapak ngomongnya. Udah saya waktu ngomong apa Oh, kemarin sudah. itu saya naik sama Pak Jatin saya bilang apa sih gunanya untuk ngapain semacam yang dibilang fitnah sama Ibu Sopi sama Edi situ kan itu pembuktian karena dibilang belum pernah nampak suami sama istri mereka mana suami ya jadi orang Kristen itu membolehkan Cina walaupun ada istri ada suami kan gitu jadi yang pola pikirnya Istrinya Bang Edi, suami saya tuh bukan urusan kalian. Kok ngurusin apa hubungannya? Apa yang kalian Emangnya tahu? istri mereka juga gua minta, aneh. itu Saya aja yang gak pernah dibikin mereka nanya di kok situ, istrinya Ibu Pak Sophie. Erben, istrinya Justin. Gini, Gak pernah, apa sih gue Pak? selama 7 tahun gue pernah nanya-nanya. Bener gak Miss Esther? Gue pernah nanya, suaminya Miss Esther pernah nanya gue. Enggak. Kalau penginjilan nggak Lagian, pernah Pak, nanya. saya kasih saran sama Bapak. Bapak pusing nggak nih? Semenjak ada beginian pusing nggak? ya risih juga ribut-ribut aja terus kapan namanya Gini Pak. Gini Pak. Gini. Ya artinya Bapak skip aja. Jadi kagak pusing. Setuju nggak? ya setuju Siapin paracetamol 600 mg. Gini ya, teman-teman. Kenapa sih harus ada yang seperti ini? Ayo, coba Pak Sabto bisa jawab nggak? Ya, Kenapa pendapat harus Miss ada Esther mau seperti ngomong ini? itu, biar Miss Esther ngomong aja dulu. Ya kak, Oh, iya deh. ada Miss, satu dulu kak, silakan, ada Miss. Esther. Ayo silakan. Ada sama Silakan. enggak? Gini loh Pak. Yang dikatakan itu kan luar biasa jahat. Itu kaitannya kan bukan cuman ke Bu Sopi. Bu Sopi punya anak, punya keluarga. Dia dengar ibunya dibilang berzina. Itu sakitnya itu nggak tahan, Pak. Jadi, kalau aku Bu Sopi sedang marah sekarang, itu buat saya itu normal, manusiawi.
Memang kita harus nasihatin Bu Sophie, sabar Bu Sophie, hati-hati ngomong, betul. Tapi kita harus ngerti kalau kita posisinya, anaknya lebih sakit daripada dia mungkin. Karena aku sih seorang anak, ketika ibuku dikatain, aku tuh nangis. Aku tuh sakit, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa marah ke siapapun. Gitu. Dan Edis juga punya keluarga, dia punya istri, punya anak. Bukan cuman itu, keluarga besarnya. Itu tuh sakit. Kakak saya dulu pernah digituin, Pak. Kami keluarga kami itu satu marga bertindak. Ya, bertindak secara hukum. Karena apa? Karena penting. Karena ada yang tersakiti keluarganya, keluarga saya tersakiti gitu kan. Keluarga besar. Nah, jadi sebenarnya memang Bu Sophie harus ngomong dulu kurang ajar, itu perlu ngomong begitu ke mereka, terutama kepada mulut si Justin itu. Dia terlalu sembarangan, itu yang pertama ya. Yang pertama, kita harus ngerti kalau Bu Sophie marah-marah itu wajar, karena kita pada posisi dia juga akan merasakan juga. Yang kedua, kan katanya mereka ini kan pendeta, mereka ini membawa bendera kita, Trinitas, ya kan? Sama kita benderanya. Nah, mereka ini bisa jadi tandungan buat orang lain. Bahayanya di situ. Tapi dari tadi bilangnya saya itu kena sama orang, semuanya Trinitas gitu. Tapi lihat di balik itu yang ngomong, tapi Sophie yang lain loh, yang juga cewek, yang bisa aja nanti dia berpaling. Ini yang kita mau jaga. Makanya memang perlu kita bilang, tahan omongan. Memang selalu ngomongnya begini aja gitu ya. Kadang-kadang karena kita memang emosi, itu kita bisa berpikir lebih dingin, lalu kita akhirnya sembarangan keluar kata-kata yang nantinya akan kita sesali. Itu bisa terjadi itu. Nah, tetapi yang kesono juga perlu ngomongin tuh ke sana gitu, ngomongin ke sana, bilang si Justin, mulutmu tuh dah kau bawa bendera Trinitas, juga kamu bawa bendera gereja. Yang ngomong dia GPDI memang dia sendiri toh. Nah, oleh karena itu kita tuh perlu ingatin juga teman-teman. Kalau kita pandai mengingat, ayo ingatkan ke sana. Gitu. Ingatkan. Karena ini sedih loh, benar-benar sedih kalau sampai ada orang yang akar pahit lalu berpaling. Saya yakin, percaya Bu Sophie sih nggak bakal akar pahit lalu berpaling ya. Itu adalah ungkapan kemarahan. Ya nggak sih Bu Sophie? Makanya kan Miss, makanya kita himbau buat teman-teman ya, doakan selalu Bu Sophie, Edis TV, atau teman-teman yang teman-teman yang selalu mendukungnya kayak Pak Sabto ya, supaya apa? Supaya menjadi balance ya. Untungnya ya. Coba teman-teman kalau nggak dibongkar sama si tim sana, coba kalian masih yakin bahwa yang berbadan besar itu King Kong? Tapi kan sekarang badan besar bisa itu badak, Gajah. makanya teman-teman iya gajah. Dulu kan badan besar King Kong, sekarang beda badan. Pokok poinnya itu deh. Sehat selalu buat Bu Sophie. Ya betul kata Miss Esther, jangan sampai akar kepahitan kepada oknum-oknum menjadi akar kepahitan yang lebih mendalam. Iya. Sama seperti kita berjemaat nih di suatu gereja, tiap hari kita diocehin ya, padahal di gereja orangnya yang katanya paham lah ya,
tentang khotbah-khotbah, tentang pernah nggak sih kalian kalau di gereja gitu diomongin ini salah, itu salah, nggak bener, pernah nggak sih? Itu banyak yang dialamin. Tapi si sekelas Bu Sophie sih yang begitu sih anggap sebenarnya angin lalu ya. Kenapa angin lalu? Ya, ini kan saya bilang saya kenal Bu Sophie, saya pernah bilang, Bu, makan apa sih Bu? Bisa jadi begini. Itu waktu 6 tahun yang lalu ya di Jum Anjolion ya. Nggak ada yang pernah julukin, dulu julukannya Ibu Sophie, inget nggak julukan saya Bu? Bu guruku yang cantik. Tuh. Kalau Bu Emang Sophie udah pernah itu, lihat Bu Sophie waktu iya. itu? Saya ini teman-teman, saya dari dulu sebenarnya tahu Bu Sophie, ya. Bu Sophie tinggal di mana juga saya tahu. Daerahnya ya, bukan alamatnya ya. Daerahnya saya tahu, Oh, wajahnya juga saya tahu. Cuma ya buat apa sih? Wah, si Ion tahu ini. Tahu nggak kenapa tahu? Kalau orang banyak tahu, pasti di itu. Dihadang. Saya tahu Bu Sophie waktu itu ya nanyanya poinnya gini, Bu, di Jakarta nggak banjir nih, Ibu banjir di mana nih? Ibu jawab di itu. Oh, Ibu di situ. Ya. Saya nggak mau buka-buka lah ya teman-teman. Yang penting Bu Sophie sekarang kan kalian udah kenal. Saya tahu lah ya, apalagi Bu Sophie. Bu Sophie pernah kirim kartu Natal nggak? Di situ ada 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Pokoknya udahlah Allah si teman-teman ya. Ion ini bener-bener. Sampai ya. Saya udah tahu karena saya bilang, wih, kamu hari ini. Ternyata Bu si Sophie Ion sebelum main di yang dia Zoom, ini cakep. sebelum main apa sih? Dulu tuh aku Sebelum terlalu main- polos teman-teman. Aku pikir orang Kristen tuh bersayap semua dan baik-baik. Bener. Gitu. Sampai sekarang sih ya. Sampai sekarang itu aku tuh masih selalu berpikir positif loh sama semua orang. Makanya gue sering dikerjain. Ya. Karena aku tuh orangnya begini ya. Dari dulu tuh gue apa yang di hati sama di mulut itu mesti sama gitu. Kalau gue nggak suka gitu. Dan aku berpikir orang itu pasti melakukan hal yang sama, bahwa apa yang keluar dari mulut dia itu pasti dari hati dia. Tapi ternyata enggak, banyak orang itu apa yang di mulut sama di hatinya emang beda. Bener. That's the problem. Gitu. Iya, Sampai bener. sekarang pun aku masih sangat berpikiran positif sama semua orang. Sampai kecentok sama seseorang baru gue tahu, oh orangnya ternyata begini. Gitu aja kalau gue. Iya. Jadi ini Bu Sophie ini memang baru aja sekarang buka ininya apa tutupnya. Dulu ya kan kami di Jakarta udah wah. Tapi Bu Sophie memang saya rasa mentalnya mental apa tuh agen rahasia. Nggak pernah dia cerita tentang duduk masalah dan dead talk, enggak. Baru-baru ini aja diserang terus baru saya mengakui bahwa ibu tuh dari dulu dead talk. Tapi ibu memang orangnya nggak merasa Kalau aku Bang Ion agen rahasia. nggak Bang Ion dari itu dulu agen begini rahasia ya. Kak. Dari dulu sekarang begini. gini Ya. nih Bang Yon, aku mau gini Bu Sophie buka pengajaran saya jadi murid Bu Sophie. Saya akan buat kaos tuh Al-Ayat Indonesia. Gitu aja. Jadi terima Pak. nggak Bu? Pak, dulu Ya. ketika saya kenal Bu Sophie, ya, saya bilang, Bu, main sendiri saja, Bu. Oh enggak, Yon, lo masuk di sini, Yon. Lo tenang aja nih, Bu. Saya sudah tahu karakter yang lain. Oh kata Bu Sophie, oh enggak, kita harus bergaul, ya udah mainlah Bu Sophie. Oke lah Bu, nanti ada waktunya. Ternyata betul waktunya ketika ribut, Bu Sophie. Itu Bang Saya Yon. telepon-teleponan juga itu.
sama Bu Sophie. Tuh kan Bu, Pengenapan. akhirnya kejadian waktu itu perang di StreamYard itu di YouTube. Sampai YouTube-nya siapa yang YouTube? Kanuru, di Papel kalau nggak salah ya. Gereja TikTok yang besar-besar. Kan itu waktu kalau ribut sesama Kristen kagak ada loh Pak. Ya. Dan itu waktu Bu Sophie sama Justin ribut gede. Nah lalu ketika YouTube udah beredar, saya teleponin satu-satu. Karena kan yang lain udah ada telepon. Pak, tolong YouTube-nya diedit. Pak, tolong ini. Akhirnya ditutup semua. Coba kalau saya mau jahat. Nah dari Saya situ dulu aja di lapangan, terakhir ketika Bu Sophie mau buka kelas Al Hayat, saya diajak sama Bu Sophie. Saya bilang enggak Bu, ibu kan sudah ada orang kepercayaan. Enggak, lu masuk aja. Iya. Enggak. Ini ada Bu Sophie ketika pertama kali ya, kelas pertama ya. Sebab saya nggak mau ganggu, nggak ganggu. Nanti kan ya biasa kalau penasehat kan musuhnya penasehat apa sih teman-teman? Coba tahu nggak? Musuhnya penasehat siapa? Ayo, Pak Sabtu tahu, Bu Esther tahu? Musuhnya Musuh penasehat ya. utama penasehat siapa? Ayo, Musuhnya ya orang-orang yang dekat sekitarnya Bang Yon. ayo, siapa? Kasim. Siapa Kasim? Yaitu yang ini nih. Bu Sophie tahu lah. Kalau saya betul-betul mau menjilat, bukan maksudnya mau ini, sama Bu Sophie. Saya manggut terus sama Bu Sophie. Nah buktinya dia buka kelas saya kagak ada. Saya Jadi- Pak masuk di grup besar, ya bahkan saya salah satu pendirinya. Bisa di banned permanen, bayangin sakitnya gimana. Salah satu pendiri grup besar sampai sekarang nih ya, muridnya banyak, kelas-kelas sampai teologi. Saya malah ya, aduh kadang-kadang. Nah dari situ kita tahu ya, persaingan, dengki, dendam, ataupun yang lain itu bukan hanya di kehidupan sehari-hari, di tempat yang katanya paling suci pun pemberitaan Injil itu banyak Pak, Iya. banyak. Iya, heran ya, mengecewakan. Jadi Justin ini udah kenal Bu Sophie udah lama Bang Yon ya. Saya langsung tangkap semua Aduh, itu. saya kalau mau ceritain Saya langsung Justin tangkap ini siapa kagak tega. berapa menit yang gitu kayak komputer berjalan. Oh ya udah tahu, udah paham berarti siapa Justin kalau udah kenal lama sama Bu Sophie. Ya luar biasa. Jadi sekarang sih kayak tadi Bapak itu kan dia nggak tahu permasalahan atau tahu, tapi yang jelas permasalahan ini udah dibangun, rencananya memang sudah dibuat untuk menghancurkan dan meruntuhkan. Ya kan, ini yang terjadi. Makanya kami punya data akurat, data-data ini bukan untuk menyerang, tapi untuk ini loh, kalian ngapain bicara tentang kelakuan orang, kalian aja punya data yang terlihat. Nah itu, supaya mereka itu tadinya kita nasihatin loh, si orang Manokwari kan, kami supaya tabayun dulu, ayo. Enggak, nantang, coba buktiin. Bahkan dia keluarin surat, surat yang bodong itu kan. Ya, kami ditantang gitu, kami terjun ke dunia, ke tempat dia tinggal, tempat dia makan, tempat dia main, langsung ke titik sasarannya, ketemu dari gambar foto-foto yang ada di dia di itu. Lawan marah. Jadi siapa lagi? Yudas Iskariot ke Riau, kami terjun. Jadi bukan sekedar omon-omon itu. Jadi apa yang kami lakukan ini bagian kami dengan tim. Bu Sophie tetap menjadi orang yang menyampaikan dan ngajar, termasuk nanti saya ikut jadi daftar murid lah, ya kan? Karena kami juga butuh hikmat yang harus baru terus.
Jadi don't worry, karena tadi malam kami udah menyatakan bulat, kita tetap bukan karena dan dibuka tadi malam kan ada Bang Edis juga kan, ada Bang Edis semua. Jadi semua akhirnya Bang Putra jelasin, oh iya, jadi tiker di sana, tikernya Bang Putra, sendal ininya, sendal jepit, semua jadi lucu. Bahkan si Edis itu kalau ke gereja bersama istrinya. Nah itu makanya mungkin kali-kali bolehlah, bukan sombong, share aja lagi ke gereja kan, biar dia tahu. Mereka kan hanya harus melihat mata, bukan kalau denger-denger ya kayak gitu. Begitu. Pak, Jadi baru tahu saya nggak tahu. kalau sifat-sifat orang seperti itu, Pak? Bapak punya sayap pun dibilang nggak punya sayap. Saya ngerasain Bang Yon, saya udah ngerasain tuh. Iya, kalau orang udah benci kita, ya, kita berbuat baik, ya, segede gunung pun dibilang kagak ada. Jadi buat saya sih, apa ya, percuma lah ya. Lucu. Poinnya Kayak buat Bu saya kemarin Sophie kan, di yayasan di UDGJ kami ngerjainnya tuh kalau dibilang ya gayanya Bu Sophie juga semangat itu nggak ada kita pikirin. Tetap aja nilainya ya kan bodong juga untuk kita, tapi ya itulah kita enggak, harus kalau terima. buat teman-teman ya yang ditunggu-tunggu, ketika Bu Sophie ke Komal ini ada pengajaran, ke Komal satu lagi ada pengajaran, Iya. atau buka sendiri ada pengajaran itu. Dan juga ketika masuk di room ya, ini khususnya saya berulang-ulang kali lo bilang sama Bu Sophie lo, kalau masuk ke room lihat hostnya mendukung Bu Sophie atau enggak, support Bu Sophie apa enggak. Jangan ketika misalnya Bu Sophie Bom-bom. dibentak-bentak sama yang lain malah antepin belaga-belaga ngopi. Itu mereka. Ini yang saya bukannya memuji ya. Teman-teman ada nggak sih yang kayak Bu Sophie, teman-teman selama di TikTok? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Apa maksudnya yang Kayak kayak dia gimana? Gue ini ekat, Pengetahuannya. gue ini tauhid. Bu. Gimana sih lu? Ini jujur ya, teman-teman yang di bawah atau yang ada di atas. Ada nggak sih pengetahuannya yang seperti Bu Sophie? iya. Kecerdasannya, cara bicaranya ada nggak sih? Cerdas. Atau Saya yang bukan mirip-mirip bukan deh. cerdas. Yang mirip-mirip ada nggak sih? Apal ingat itu. Detail. Ada Ya nggak kan? Pak? Apal ingat detail. Ditanya ada apa tidak? Tidak ada. Tidak ada. Pak Bahon? Ibu Setio? Kalau kagak ada, masa yang begini dibuang? Gimana sih? Justru harusnya kita jaga. Kita jaga benar. Walaupun Kenapa, Bang saya di Yon? Komal aja. Kalau saya di Komal Tapi aja, kalau saya kalau jaga. kalau buat saya ya teman-teman ya, bukan masalah pengetahuannya, karakternya. Karakternya itu loh, belum pernah ada satupun yang bisa menggantikan saya dalam hal punya integritas, kejujuran, terutama masalah keuangan. 7. Sampai sekarang ini bahkan tim Al Hayat sendiri saya bubarkan gara-gara persoalan itu loh. Masalah duit nih nggak ada yang bisa dipercaya, saya bingung sampai ya. Ketemu satu orang aja kayak saya gitu loh. Yang gue kasih tau lo ya, lu kasih gue 1 juta ya, itu duit nggak sampai mampus juga kalau lu nggak suruh transfer, itu harus tetap ada 1 juta tuh. Lu kasih gue 1 miliar sampai mampus ya. Jadi orang yang bisa punya integritas dikasih duit 1 juta maupun 1 miliar, kamu tetap punya kejujuran yang sama. Itu gue pengen cari yang kayak gue kayak gitu. Yang 1 Saya sen pun punya, kamu Bu. harus bisa mempertanggungjawabkannya. Saya punya, Bu. Belum ketemu Bu, belum ketemu. Bahkan di Al Hayat sendiri pun saya bubarkan. Sampai sekarang puluhan juta itu saya nggak tahu kemana tuh duit. Bu Sophie misalkan nitip saya gocap nih ya, gocap aja. Besok ditanya, kemana Ion gocapnya? Saya beliin kopi Bu, habis. Betul. Enggak, Ion ada kalau aja. buat saya ngetesnya begitu teman-teman. Kalau buat saya ya, saya sama keluarga saya sama. Saya memperlakukan keluarga saya ketika mereka minta duit sama saya. Saya memperlakukan teman-teman saya memperlakukan bahkan orang-orang apologetika ini udah ratusan juta yang kita keluarkan, ya. Dan itu orang-orang saya nggak pernah ketemu loh.
Saya tidak pernah ketemu teman-teman, saya muka kalian aja saya nggak tahu kebanyakan. Dan kalian semua kita bantu tuh ratusan juta. Iya. Permasalahannya adalah begini teman-teman. Buat saya kejujuran itu jauh lebih bagus daripada kalian nyolong kalau buat saya. Amen. Setuju. Itu orang kayak gitu tuh satu satu jadi ketemu deh. Saya jujur Bu kalau duit Bu. Ya itulah makanya teman-teman. Baik kalau orang-orang gereja ya dalam hal keuangan aja nggak jujur kan repot teman-teman. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya, bahkan di Amerika sini kemarin yang kasus yang saya dengar ini ya barusan Pastor David Taylor. Bayangin dia bisa menjual ayat-ayat firman Tuhan dan dia mengumpulkan itu untuk kekayaannya sendiri, untuk mansionnya sendiri yang megah, dan itu mengatasnamakan orang-orang. Kalau saya doakan bahkan ada orang mengaku dirinya rasul atau nabi gitu ya. Si Paula White ini mengatakan, saya tidak akan lepaskan kalian kalau kalian tidak sampai memberikan 100.000 US dollar. Saya akan doakan kalian berdua. Ngapain kita kayak begitu? Kok kita tuh jadi mata duitan begitu? Bagaimana mungkin bayangin ya, ketika Rasul Petrus dan Yohanes lihat tuh di pintu gerbang indah, mereka tidak menemukan, oh saya akan doakan kamu kalau kamu saya memberikan saya 100.000 US dollar. Bullshit itu semua. Rasul Petrus dan Yohanes pengemis loh di pintu gerbang indah. Dia bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Yes. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berdiri dan berjalanlah. Kok sekarang kita menjual ayat-ayat firman Tuhan gitu loh? Hah? Demi keuntungan diri sendiri. Mengecewakan sekali sikap kita sebagai orang Kristen kalau kita begitu, teman. Masa kita sama standarnya kayak Uclim? Masa kita sama kayak mereka, sama kayak Zuma standarnya? Masa begitu sih kita standarnya orang Kristen? Mengecewakan sekali. Itulah yang namanya saya katakan. Kenapa kita gereja kehilangan kuasa tanda-tanda dan mujizat? Saya kasih tahu Anda. Ketika Yesus naik ke surga di Kisah Rasul 1, apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu diam di Yerusalem sampai kuasa, dunamos, power, kuasa dari yang maha tinggi turun atas gereja kita. Di mana kuasa itu? Di mana tanda-tanda dan mujizat itu? Hah? Kenapa kita sebagai gereja Tuhan kita tidak bisa berjalan dengan tanda-tanda dan mujizat? Mana mujizatnya? Bayangan Rasul Petrus, orang sakit sembuh, betul nggak? Ya, benar. Itu gereja. Ini bayangan dia, kita mau sambit aja bawah. Lihat bayangan Sapu dia, kita tangannya maunya Rasul sambit. Paulus. Oh iya dong, bayangan Rasul Petrus. Rasul Petrus lewat, orang sakit sembuh. Baca nggak kalian? Baca. Baca Bu. Kami Sapu tangan Rasul Paulus diambil, tumpangi tangan orang sakit sembuh. Sembuh. Ini Bayangan. sapu tangannya dia sekilo juga kita nggak mau. Kita gereja kehilangan power. Kenapa? Kita tidak do the talk. Kita Yes. cuma bicarain, oh Tuhan Yesus itu dinatur. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Hypostatic union. Oh apalah itu kan. Where is the power? Mana kuasa yang Tuhan berikan? Mana kuasa atas gerejanya? Kenapa kita tidak bisa berjalan dengan tanda-tanda dan mujizat? Gereja kehilangan itu. Harusnya ketika orang datang gereja masuk, dia udah menangis dan merasakan hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Bukannya orang datang gereja, gila ya gue digosipin, gue begini ya gue, waduh gila. Bagaimana ketika kita masuk di dunia apologetika? Harusnya ketika kita memberitakan firman Tuhan, dikatakan apa? Ketika dalam pemberitaan firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan apa? Disertai tanda-tanda dan mujizat. Di mana tanda-tanda dan mujizat itu? Amin. Haleluya. Kita memberitakan firman Tuhan kepada muslim disertai dengan gosip-gosip, disertai dengan donasi-donasi, disertai dengan kebohongan-kebohongan. Apakah pada waktu dulu Rasul Petrus mengatakan, denger nih kita eklesia nggak punya duit, gua minta donasi. Hah? Rasul Petrus dan Paulus berkata apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Yes. Tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Pemberitaan firman Tuhan ngomong saat teduh, kejadian.
dikupaslah sampai dengan apa namanya? Apa tuh kalau kita paham namanya apa sih? Eskatologis. Saya ini paling tabernakel, saya ini paling eskatologis. Mana tanda-tanda dan mujizatmu? Mana pengurapan Tuhan pada pelayananmu? Ya, kamera ketutup, Bu, mujizatnya. Mujizatnya ketika tumpang tangan, kameranya gelap. Itu mujizatnya. Lanjut, Bu, lanjut. Kena backlight. Ayo Bu, Kena lanjut. backlight. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu, lanjut. Enggak, saya merenungkan hal itu loh. Saya kasih tahu Anda begini ya teman-teman. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal keuangan, yang kecil aja. Dana Al-Hayat tuh keluar masuk ya sebulan itu 50 sampai 60 juta pada waktu itu. Itu aja nggak bisa dipercaya. Bagaimana pelayanan sebesar misalnya Reinhard Bonnke, sebesar Billy Graham, yang organisasinya jutaan US dollar. Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam hal keuangan, saya kasih tahu Anda ya, Reinhard Bonnke dan Billy Graham, Catherine Kuhlman termasuk di dalamnya, adalah orang-orang yang sampai matinya, saya kasih tahu Anda, tidak ada skandal di dalam kehidupan dia. Itu. Bukan berarti mereka nggak punya dosa, no. Ya, skandal keuangan aja nggak ada. Itu artinya they finish strong. Mereka finish well sampai akhir hidupnya mereka melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, apa yang aku mulai dengan roh, kenapa aku harus mengakhirinya dengan daging? Ketika kita mulai pelayanan apologetika, saya yakin teman-teman apologet ini mempunyai kerinduan di panggilan di dalam sama seperti saya. Saya rasa saya nggak tahu kalau kalian memberitakan firman Tuhan. Apakah pada waktu saya masuk di dunia YouTube, di TikTok, pikiran saya adalah koin, topi, paus? Apakah itu pikiran saya? Tidak. Saya kerja di sini 16 jam sehari loh teman-teman. Ketika saya transfer ke kalian, itu duit dari hasil kerja saya, bukan dari hasil koin. Kenapa kita nggak kembali kepada motivasi hati yang benar ketika kita melayani Tuhan? Hah? Kok kalian memberitakan firman Tuhan, kemudian mendoxing data-data orang, ngomongin menjelek-jelekkan orang lain? Mana tanda-tanda kuasa dan mujizat ini? Di Komal kalian mengatakan lebih baik kami penginjilan ke desa-desa daripada online di TikTok. Terus gue tanya, lu kemarin kemana? Gue live seharian di TikTok. Bah, katanya lu penginjilan ke desa-desa. Kenapa lu live di TikTok 24 jam? Kenapa lu sibuk? Gue sibuk live di TikTok dong. Katanya lu bikin tagline nih katanya, lebih baik penginjilan ke desa-desa, katanya gitu kan, daripada jadi di TikTok, katanya begitu kan. Lakukanlah itu. Betul nggak teman-teman? Lakukanlah. Setiap orang punya panggilannya beda-beda. Do the talk gitu loh. Jadilah laki-laki sejati. Apa yang kau omongkan, kau lakukan itu loh. Makanya Bang Edis mengatakan apa? Laki-laki itu dipegang perkataannya, betul nggak? Betul. Tujuh. Kalau perempuan yang dipegang apanya, Bu? Ada dua yang Kalau dipegang, perempuan? mau tahu aja. Ya, iyalah. Kan tadi Ibu bilang laki-laki. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Integritas dan kejujurannya, maksudnya gitu loh. Saya hanya pengen begini teman-teman. Yuk kita sebagai orang Kristen, katanya Trinitas, paham yang paling hakiki, paling benar. Yang lain sesat. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita tidak menjadi contoh dan teladan yang baik? Kenapa ketika Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu? Inilah yang aku tinggalkan bagimu. Apa kata Rasul Yohanes? Apa ajaran tertinggi kita? Jikalau Allah yang, bagaimana kamu mengatakan kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Kalau saudaramu saja yang kelihatan kamu gak kasih. Kalau kamu gak peduli sama keluargamu, saya kasih Anda nih, banyak apologet itu sama keluarganya putus hubungan, gak peduli dia. Banyak. Bermasalah. Bagaimana kamu bisa bicara mengenai teos, hipostatik union, monofisit, meafisit? Kalau kau dengan keluargamu saja you don't care. That's bullshit. Perbaiki dulu hubungan kita.
Perbaiki dulu persahabatan kita. Perbaiki dulu relationship kita. Saya di sini itu kenal Bang Edi. Saya tahu banget bagaimana cara dia memperlakukan istri dan anak-anaknya. Bu, kayak Pak Bom nih, sambil makan nih. Ya, gue lagi makan Kenapa puding. Oh, makan puding. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Di Bluetooth tuh, Bang. Kirim Bluetooth. Teman-teman, kita jangan tegang-tegang nih yang di bawah ya. Kenapa saya selalu yang berani motong saya doang, nggak di sini, teman-teman ya. Silakan Bu, silakan Bu. Enggak, saya cuma bilang mengatakan bahwa saya nggak sempurna, saya manusia berdosa gitu teman-teman. Tapi kenapa sih kita kok sesama apologet bisa begitu gitu loh? Ya beda pandangan. Di dalam diri Yesus ada roh apa? Roh manusia apa roh Tuhan? Kalau tidak ada roh manusia sesat kau, ke neraka kau. Kok bisa begitu kita jadinya? NPD. Kalau kamu tidak percaya masuk retik teks, apalah dibilangnya? Lupa gue omongannya banyak ya kalau di Zoom itu udah lupa gue. Banyak bahkan kan saya bilang sendalnya pun beda, kita dibilang sesat gitu. Dia lo pakai sendal apa? Gue sih sendal jepit. Wah lo sesat lo. Wah, tuh gue Pokoknya sendalmu kalau nggak mereknya Swelo sesat kau berarti. sesat udah ya. Udah kayak mirip sebelah akhirnya. Musuhin sendal warna pink dimusuhin juga ya. Karena sendalnya nggak Swelo. Jadi Ya, orang inilah. tersebut Bang Yon, jadi mereka itu sebetulnya sedang menjatuhi hukuman untuk mereka. Jadi netizen apa yang dikatakan karena perbuatan mereka nggak sesuai dan sepadan dengan firman. 1 kali 24 jam katanya di TikTok nyampein firman, mana buahnya? Yang ada racun semua yang disebarin. Jadi Ini lagi nih netizen. Kalau boleh buat Viti katanya dengan keluarganya. Istrinya Bang Edis bukan urusan lu, anaknya Bang Edis bukan urusan lu. Aneh-aneh aja kalian. Emang Bang Edis selebriti apa? Hah? Emangnya dia tuh Raffi Ahmad yang harus semuanya disorot? Heran saya. haleluya Tuhan, terima kasih. Ada aja kalian. Udah ibu, udah gua bersinin malah hacing. Iyalah, di media sosial ini itu bebannya banyak. Kalau makin dikenal banyak, makin bebannya tinggi gitu. Jadi Benar, Kak. wajar lah Edis tuh nggak nunjukin keluarganya. Lagian istrinya nggak ikut berapologet kok. Itu loh teman-teman. Itu ceritanya bukan cerita keluarga, kedudukan, posisi, pangkat, harta, beda. Bahkan aku ya, tadi kan aku kan ngerekam tempatnya Bang Edis tadi waktu debatnya. Nanti kan aku mau live juga ini ya, berapa jam lagi lah habis aku istirahat nih, badan masih capek. Di komen di YouTube apa coba? Di mana domisili lu Edis? Di mana alamat lu? Oh cuy, banyak banget tadi di komal gue. Buset. Saya Bang Yon udah di DM orang kayak gitu, alamat ini saya tahu namanya Pak Sabto. Kok Ya, lagi di saya kami sih bela? Karena kalian udah sadar. Lama saya buka TikTok 4 tahun yang lalu. Ya, udah nggak kehitung lah Pak. Jadi mengenapi ya, Bu Sofi ini lagi mengenapi apa yang ditulis dalam firman. Ada orang memberitakan karena untuk perutnya, dan ada yang memberitakan karena ketulusan. Dan di tengah-tengah semua ya, seperti dikatakan di Petrus toh, kita ada di sekeliling sama singa-singa yang mengaum, siap menelan kita. Jadi saya rasa tetap jadi pemenang. Kan udah kelihatan nih muncul. Berapa orang yang selama ini ya kan mendoksin, terus mereka menghoax, mereka tiarap. Karena kami punya bukti nggak sekedar katanya, tapi ayo kita kumpulin, kita datang ke tempatnya, bener, kocar kacir. Teman-teman, ya agak sulit buat pengakuan
bahwa Edis TV dan Bu Sofiato dua apologet, masing-masing talentanya, ya, kapasitasnya itu harus diakuin. Diakuin betul. Kalau misal nggak diakuin ya, wow Bu Sofi begini, lu siapa? Lu siapa? Gitu. Ketika misal ada di sini, wah Bang Yon, Bu Sofi sama Edis begini, lu siapa sih? Makanya mereka nggak berani ke sini, karena bukannya saya sombong ya, Komal ya. Mereka nggak berani ke sini. Ya. Lo bilangin si Wawan H2H sama gue ya, bahasa Alkitab coba. Dia kan guru-gurunya hebat-hebat. Gue kan nggak ada ininya ya. Bahas sama gue Alkitab, berani nggak? Iya. Bahkan di Komalnya si Wawan fitnah katanya pendapatan Edis menurun katanya. Makanya Sofi marah-marah. Apa hubungannya? Hubungannya benar. Gue selama seumur hidup nggak pernah dikasih duit sama dari Bang Edis ya. Gue dibeliin sambal doang untuk kemarin. Berapa? 2 botol kalau nggak salah sambal sama Edis. Enak aja kalian. Itu fitnah-fitnah nggak kayak gitu tuh? Heran nggak orang Kristen kayak gitu? Heran ya. Pendapatan orang diinin Pak. Kalau lu mau dibagi bilang gitu loh. Iya. Kirim alamatnya kan. Datuk bukan ini saber semua. Jadi kayak gitu. Wah, ini Kak Adasa udah top the best nih. Haleluya ya, mantap. Saya senang Sama Bu Adasa juga ya. Iya. Apa? Aku biasa-biasa aja. Dulu aku Iya, Bang enggak, Yon maksudnya kan ya ini lama. aku masuk ke pedalaman, pas nongol ke kota ada dia lagi, masuk ke pedalaman ada Adasa. Jadi saya angkat jempol karena konsisten, taat dan setia memberitakan firman lewat media ini. Ya itu Pak, bukan panggilan juga akhirnya. Saya lihat di mana-mana ada keadaan. Tapi Miss Esther ini adalah salah satu seperti Bu Uti ya yang bagus secara karakter ya, aku lihat. Iya, Maksudnya dia nggak pernah nyerang orang, cara Miss Esther berdiskusi juga bagus dan konsisten. Yang paling penting itu konsisten sih menurut saya, dan netral begitu ya. Miss Esther itu termasuk salah satu apologet yang buat saya angkat topi lah ya, saya acungi jempol lah gitu. Ih, bikin GR aja Bu Sofia. Ya, ini kan benar. Kalau Rasul dengan Rasul itu selalu memberikan pandangan kepada Rasul yang lebih baik. Oh kamu, jadi begitu. Bukan karena Bang Yon, karena lip service ya kan, atau membuat validasi. Saya kan Saya berapa ini Pak lalu, Sabto. Pak Sabto, saya itu gini. Iya. Saya latar belakangnya kan guru. Kalau saya tapi sejak COVID saya mengundurkan diri ya. Untuk Iya, COVID itu. saya mengundurkan diri. Alasannya banyak. Itu waktu saya jadi guru, saya merasa saya ada gunanya hidup. Saya bermanfaat, berfungsi ada di dunia ini, ada manfaatnya gitu. Karena saya kan lihat anak-anak saya. Dan anak-anak murid saya itu mengajar saya untuk masalah kasih ya. Masalah kasih. Nah, setelah saya resign, bermanfaat bagi orang lain, itu kita hidupnya bermanfaat, itu rasanya enak banget Pak. Amin, benar. Sangat berarti, sangat bermakna. Makanya ketika saya resign, saya hidup untuk berusaha untuk finansial, istilahnya untuk diri sendiri dan keluarga aja gitu. Ini hidup saya buat apa sih? Saya pikir gitu Pak. Iya. Jadinya akhirnya saya terjun lagi kan, melihat ke gereja lah yang paling dekat aktivitas saya sekarang kan. Kemudian di media sosial ini, akhirnya saya berpikir, apa sih manfaat saya di media sosial ini gitu? Apa yang bisa saya lakukan gitu? Jadi orientasi saya ke situ. Saya pengen bermanfaat supaya ketika saya ketemu Tuhan, saya boleh tatap-tatapan dengan gembira gitu. Tuhan, saya udah melakukan tugas saya. Saya pikir saya begitu, Pak. Iya. Saya udah merasakan, intinya saya udah merasakan gini, sebenarnya saya udah merasakan sukacitanya
menjadi berguna, bermanfaat. Sebenarnya hubungannya kita dengan Tuhan itu. Karena yang merasakan apa yang kita lakukan itu belum tentu dia sadar apa Iya. yang kita lakukan. Dia kan hidup sendiri gitu. Tapi antara saya sama Tuhan ada yang saya bilang, Tuhan, saya udah melakukan ini gitu. Jadi dengan motivasi itulah saya ada di sini juga gitu. Saya merasa senang saya bisa berguna walaupun Iya. sedikit aja gitu. Saya juga sebenarnya awal saya melayani di YouTube waktu itu ya, saya cuma berpikir hidup ini nggak lama kok, gitu loh. Kalau saya bisa melayani pekerjaan Tuhan, saya bisa memberitakan Injil, itu suatu sukacita bagi saya. Sama seperti Rasul Petrus kan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil, karena itu panggilan di dalam hidup saya. Iya. Jadi saya melayani Tuhan tuh apa? Saya menyerahkan sisa hidup saya ini. Saya tuh karir tuh udah mentok teman-teman. Ya, di atas saya tuh cuma tinggal ownernya doang, gitu loh. Ya, karir saya udah mentok, udah direktur, mau apa lagi? Gitu loh. Saya udah punya rumah, saya nggak punya utang. Udah mentok saya kehidupan saya. Saya nggak ngejar lagi hal-hal yang begitu. Saya hanya mengejar sukacita, saya ingin memberikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Luar Karena saya pernah dapat mimpi, teman-teman. Tuhan panggil saya gitu. Dia memperlihatkan sama saya tuh di dalam mimpi itu ya, kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, petanya begitu. Yang saya lihat dengan jelas, pada waktu Tuhan memperlihatkan saya kepulauan Indonesia, saya tahu tuh Indonesia. Saya bilang, apa itu Tuhan? Saya bilang gitu. Lalu di zoom sama dia, yang di zoom itu Kalimantan. Tapi tulisannya nggak Kalimantan di situ, tulisannya itu Borneo begitu. Tapi saya tahu itu Kalimantan. Lalu saya tanya, maksudnya apa ini? Saya bilang gitu. Pergi beritakan Injil. Saya bilang, saya nggak bisa. I have family. Saya punya keluarga, saya punya pekerjaan. Bagaimana? Maksudnya apa? Maksudnya saya jadi misionaris gitu. Saya bilang gitu. Lalu saya dalam mimpi itu saya cuma bilang ini, Tuhan, aku nggak bisa Tuhan. Beban aku tuh banyak. Aku nggak mungkin bisa pergi ke pedalaman atau ke desa-desa atau pelosok-pelosok sebagai misionaris. Kalau aku nggak punya beban, aku harus menghidupi keluarga aku, ya mungkin aku bisa gitu loh. Kami udah wakilin. Tapi Bu. dalam mimpi itu aku berkata begini sama, tapi aku mau menyerahkan hidup aku untuk memberitakan Injil kerajaan. Tolong Tuhan, caranya gimana? Buka aku jalan. Dan aku bangun begitu aja. Dari situ tuh panggilan Tuhan itu terus, karena saya waktu pertama kali saya melayani Tuhan juga di misi dan penginjilan. Saya tuh ketua misi dan penginjilan pemuda di Betani. Ya, dan saya melayani itu dari umur 24 tahun. Pertama kali saya bertobat 24 apa semester berapa ya waktu itu ya? Saya lupa deh, kira-kira segitulah. Ya. Jadi itu panggilan dalam hidup saya. Makanya saya bilang, kembalilah teman-teman ke hati yang mau melayani pekerjaan Tuhan. Setuju. Ya, jangan pikirannya tuh paus, topi, singa. Makanya ketika saya mengajar, saya nggak pernah lo minta duit sama kalian-kalian tuh, nggak pernah lo. Ya, al-hayat itu saya bebaskan sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena freely I receive, freely I give. Saya mendapatkan dari Tuhan dengan percuma, saya berikan itu dengan percuma. Kenapa sih kita ini apologet itu tidak kembali ke hati yang melayani? Kok pikirannya kok bagaimana caranya menjatuhkan Bang Edis ya? Kita jebak deh Bang Edis menjadi saksi Yehova. Mengerikan sekali itu. Betul nggak Miss Esther? Ngeri, iya. Kok bisa begitu? Kalian punya pikiran gitu loh. Harusnya kalian gimana caranya kita bisa bersinergi dengan Edis ya? Edis itu kan pengajarannya ke Islam. Komal gue pengajaran. Coba tolong dong Bang Edis kalau ada jiwa-jiwa yang mau belajar tentang Trinitas.